Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur dan cara kerja dari desain prototipe otomasi pendingin udara berbasis microcontroller Arduino yang telah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dan model. Pertama-tama, saya menghubungkan Arduino ke breadboard. Pin GND dari Arduino dihubungkan ke negatif dari breadboard, kemudian pin 5 volt dari Arduino saya hubungkan ke positif breadboard. Kemudian menghubungkan sensor peer ke breadboard dan Arduino. Yang pertama VCC sensor peer saya hubungkan ke positif dari breadboard yang telah dihubungkan ke Arduino. Kemudian GND sensor peer saya hubungkan ke negatif breadboard. Lalu data dari sensor peer akan dihubungkan ke pin 3 Arduino. Kemudian menghubungkan sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan. Yang pertama untuk VCC-nya saya hubungkan ke positif breadboard, GND-nya saya hubungkan ke negatif breadboard. Lalu datanya saya hubungkan ke pin 2 Arduino. Kemudian ada motor servo. Pertama saya menghubungkan GND dari motor servo ke negatif dari breadboard. Kemudian VCC-nya saya hubungkan ke positif breadboard. Lalu datanya saya hubungkan ke pin 9 Arduino. Lalu saya menghubungkan LCD menggunakan I2C modul. Jadi I2C modul lah yang akan dihubungkan ke breadboard dan ke Arduino-nya. Yang pertama GND-nya saya hubungkan ke negatif dari breadboard. Lalu VCC-nya saya hubungkan ke positif dari breadboard. Lalu SDA-nya saya hubungkan ke pin A4 Arduino. Lalu SCL-nya saya hubungkan ke pin A5 Arduino. Lalu menghubungkan relay ke breadboard dan Arduino. Yang pertama VCC-nya saya hubungkan ke positif breadboard. Lalu GND-nya saya hubungkan ke negatif breadboard. Lalu datanya saya hubungkan ke pin digital 4 Arduino. Kemudian saya menghubungkan soket. Ada soket female dan soket male ke relay. Fungsinya sebagai tenaga dari kipas angin atau AC saat percobaan. Kemudian inilah bentuk geometri dari desain otomasi pendingin ruangan yang saya kerjakan. Yang pertama ada kotak berbentuk kubus yang isinya adalah sensor peer. Kemudian di bawahnya akan saya buat kotak berwarna hitam untuk penutup atau penyangga dari sensor atau motor servonya. Fungsi motor servo ini untuk memutar dari kotak ini agar sensor peer dapat berputar dengan sudut yang sudah ditentukan. Kemudian bagian bawahnya ada kotak berbentuk balok yang adanya di depannya ada LCD berukuran 16x2, sensor DHT11 atau suhu dan kelembapan. Di dalam kotaknya terdapat Arduino, kemudian breadboard, lalu akan ditambahkan dengan relay di sebelah sini. Baik, ini tampak sampingnya. Ini ada kotak untuk servonya. Kemudian ini tampak belakangnya. Lalu inilah model desain akhir dari prototipe saya. Yang pertama di atas ada sensor peer, lalu di sini ada servo, karena berwarna hitam tidak akan nampak. Kemudian ada LCD ukuran 16x2, ada sensor DHT11. Jadi kelihatan samping belakang seperti ini. Lalu cara kerjanya adalah jika sensor peer membaca gerakan dari manusia, maka Arduino akan memproses data dari inputan sensor peer tadi ke relay. Jadi relay akan menghidupkan perangkat elektronik yang digunakan, kipas angin atau AC. Kemudian servo akan memutar dari
kotak kubus yang berisi sensor PIR tersebut. Jadi sensor PIR akan berputar dengan sudut tertentu. Jadi sudut dari sensor PIR akan semakin luas sehingga dapat menjangkau keseluruhan dari ruangan yang akan diletakkan alat ini. Kemudian sensor di HT11 ini akan memberikan input suhu. Jadi sensor ini dapat mengukur suhu. Kemudian jika sensor suhu membaca suhu di atas 32 derajat, maka program akan menjalankan relay sehingga kipas angin akan hidup jika suhu di atas 32 derajat. Lalu akan mati jika suhu di bawah 32 derajat. Kemudian setiap output juga akan ditampilkan di monitor atau LCD 16x2 ini. Alat otomasi sudah dihubungkan ke listrik. Kipas angin juga sudah dihubungkan ke soket female, kemudian soket male sudah dihubungkan ke listrik, kemudian tenaga Arduino adaptor sudah dihubungkan ke listrik. Kemudian kita akan mencoba percobaan pertama dengan sensor suhu. Kita akan menaikkan suhu dengan menggunakan api. Suhu awalnya 31 derajat Celcius. Kipas angin akan menyala saat suhu berada di atas 32 derajat. Akan kita coba bakar. Suhunya masih 31 derajat. Sudah naik 32 derajat. Masih 32 derajat. Kita akan coba bakar terus sampai suhu 33 derajat ke atas. Maka kipas angin akan hidup. Sedikit lagi. Lihat, kipas angin hidup saat suhu berada di atas 32 derajat. Kipas akan terus hidup saat suhu berada di atas 32 derajat. Dan jika suhu berada pada 32 derajat atau di bawahnya, maka kipas angin akan mati.
sudah berada pada 31 derajat, maka kipas angin mati. Sekarang kita akan mencoba deteksi gerakan pada alat otomasi ini. Saya sengaja berada di belakang alat karena jika berada di depan maka alat ini akan otomatis mendeteksi gerakan dan menghidupkan kipas anginnya. Langsung kita coba berada ke depan alat. Kipas angin langsung hidup dan LCD menampilkan gerak terdeteksi. Kemudian kita coba dari jarak yang lebih jauh. Pertama, kipas angin belum bergerak. Kemudian kita coba melewati alat tersebut. Kemudian sensor PIR mendeteksi gerakan, lalu kipas angin hidup. Pada LCD ditampilkan gerak terdeteksi, kemudian AC dihidupkan. Demikian penjelasan saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.